kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya Bu. Ya Bu. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Instagram Live Rumah Sakit Mitra Husada bersama narasumber kita kali ini adalah Dr. Teresia Niken Wijayanti SPDB. Beliau adalah dokter spesialis dermatovenerologi Rumah Sakit Mitra Husada. Dengan tema kita kali ini adalah kesehatan kulit di masa pandemi COVID-19. Bersama saya Sinta akan memandu acara ini. Sekarang kita sambut narasumber kita dulu ya. Selamat siang dokter. Selamat siang Sinta. Ya, gimana kabarnya dok? Ya, Terima kasih ya dokter sudah bisa meluangkan sama-sama di sela-sela kesibukan prakteknya. Jadi SPDB ini adalah dulunya SPKK ya dokter, spesialis kulit dan kelamin, yang sekarang menjadi dokter spesialis dermatovenerologi. Tapi adanya sama ya dok? Sama bahasa Indonesia Bahasa Latin saja. Baik teman-teman, riwayat pendidikan tinggi Dr. Niken SPDB ini adalah beliau lulus kedokteran umum dari Universitas 11 Maret tahun 1990, kemudian lulus sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Sudah lama ya dok? Lama. Sudah tidak diragukan lagi tentang kemampuan beliau dalam menangani masalah penyakit kulit. Baik, di sini kami akan melakukan Instagram Live selama kurang lebih 30 menit. Jadi bagi teman-teman audiens yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di-keep dulu ya, karena nanti kita akan membuka kolom komen di sesi tanya jawab. Jadi dok, untuk pertama nih dok, masalah kulit yang sering muncul itu di masa pandemi ini apa dok yang sering dikeluhkan oleh banyak orang? Ya, karena kita kan harus ikut protokol COVID-19 ya. Itu kan cuci tangan, kalau pakai masker, jaga jarak. Yang berhubungan dengan kulit tentu saja yang berhubungan dengan cuci tangan, karena harus sering cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer. Jadi kulitnya menjadi kering, pecah-pecah. Yang semula memang ada bakat seperti eksem tangan, ya kulitnya ada kulit pecah-pecah, tambah sering cuci tangan dia akan tambah semakin kambuh atau semakin parah. Terus juga kita harus pakai masker. Kita harus pakai masker, lama harus pakai masker. Nah, pakai masker ini juga menjadi masalah yang paling sering ditemukan itu jerawat, ya, beruntus-beruntus di kulit yang tadinya nggak jerawatan, jadi jerawatan. Yang punya jerawat makin parah, beruntus-beruntus. Kadang-kadang juga karena pengen modis, cari masker yang modis banget gitu ya, yang ada rendah-rendahnya, ada kuku-kukunya, ada macam-macam. Bahannya mungkin kadang-kadang mengiritasi kulit, sehingga kulitnya ada agak merah, gatal. Yang paling sering itu sih Jerawat gitu ya, jerawat, iritasi ya. Kemudian untuk mengatasinya bagaimana dok? Tadi tuh kan apa namanya kulit kering, kemudian Ya. Kalau untuk tangan ya, tangan itu memang karena kita sering cuci tangan ya, perlu diperhatikan cuci tangan pakai sabun kalau bisa dengan air mengalir ya, dengan 6 langkah cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangan yang benar untuk standar WHO itu lebih bagus dibanding dengan hand sanitizer ya, karena sabun bisa membunuh virus. Saya kira hampir kita semua sudah tahu. Kalau dengan hand sanitizer mesti pakai alkohol yang di atas 60%. Jadi alkohol ini lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan sabun, itu penting ya. Nah, untuk mengatasi alergi atau iritasi pada kulit atau perburukan eksem tangan ya, banyak loh yang alergi dengan sabun, banyak yang alergi dengan sabun. Itu ya memang mesti sering pakai pelembab tangan ya. gitu ya dok? Ya, body lotion ya memang sekarang banyak pabrik kosmetik yang membuat hand cream ya. Jadi krim untuk khusus untuk tangan itu lebih pekat dibanding body lotion biasa. Kalau body lotion yang pada tangan kaki itu lebih bentuknya lotion. Kalau krim tangan, hand cream itu biasanya lebih pekat ya. Ada mengandung urea yang volumenya lebih tinggi. Nah, itu harus sering dipakai. Apalagi kalau pakainya hand sanitizer itu kemungkinan iritasi dan alergi itu lebih tinggi. Ya itu sementara sih pakai, yang penting lebih sering pakai krim khusus untuk tangan ya, hand cream. Dan kalau memang sudah tidak tertahankan ya, merahnya berlebihan, gatal berlebihan, itu ya memang ya harusnya kunjungi ke dokter
treat ya, SPBV ya, biar dapat penanganan yang bagus. Lebih lanjut. Ya. Kemudian untuk iritasi masker tuh dok, Ya. kan sering tuh pakai masker, biasanya yang pakai itu bekas masker itu teriritasi. Ya. Gimana, dok? Jerawat ya, kalau saya jelaskan dulu jerawat. Faktor jerawat kan banyak sebenarnya ya. Ada faktor hormon, faktor berminyak, faktor kosmetik, nah faktor tekanan ya, tekanan termasuk yang teman-teman yang pakai jilbab, kalau terus pada jilbab itu juga bikin jerawat. Itu juga masker ya, biar kulit yang masker ini bisa timbul jerawat. Ya, kita mesti memilih, kalau awam kan maskernya kain tuh, Iya. bukan masker medis ya. Mesti memilih bahan masker kain yang memang yang lembut, ya, yang nyaman, yang nyerap keringat, ya. Jangan hanya memperhatikan medisnya, tapi harus perhatikan lembutnya, dia nyerap keringat, ya. Kalau masker medis sudah standar. Terus harus juga waktunya ganti juga harus ganti masker. Jadi standarnya kan rata-rata 4 jam. Kalau untuk masker kain ya, Ya, dok, ya. masker medis juga sama. Tapi ya kalau memang sebelum 4 jam sudah kotor ya Diganti. mesti ganti. Kalau kita dari luar kita sudah tahu itu kotor atau kita terpapar kuman ya, biasanya kita dari rumah sakit ya, nggak usah nunggu 4 jam maskernya harus ganti ya. Jadi pemilihan bahan masker sama sering ganti masker, waktunya ganti-ganti. Terus kalau memang kita yakin suatu dalam 24 jam itu kan kadang kita yakin tempat yang aman kita bisa pakai masker, yaitu gunakan kesempatan untuk menikmati menit jam tanpa masker, tapi harus yakin itu aman, lingkungan kita Bersih ya, bersih ya. Boleh kalau di rumah sakit ya nggak usah dilepas lah, pasien kita nggak akan yakin apakah. Jadi biar aman kulit wajah ini tetap Iya. ada udara ya dokter ya. Ya, tetap ada, bisa bernapas. Kemudian ini dok, tips menjaga kesehatan kulit semasa pandemi, terutama nih bagi mereka yang sering facial harus ke dokter gitu. Nah, karena pandemi ini kan mereka jadi takut terpapar di perjalanan atau di rambutnya dokter ini. Ya, kalau di perjalanan saya kira berlaku untuk semua ya, semua aktivitas kita mesti pakai protokol ya. Kita ke SOP-nya, protokolnya mesti pakai masker, cuci tangan ya. Untuk klinik-klinik yang bagus seperti Rumah Sakit Medral Sada itu kan sudah ada SOP-nya ya. Kita masuk itu cuci tangan, lalu mengukur suhu tubuh, lalu kita mengisi apakah kita ada kecurigaan ke arah COVID ya, screening dengan bagus ya. Saya kira teman-teman juga mesti memilih tempat-tempat perawatan yang melakukan protokol COVID-19 ya. Jadi pilihlah klinik yang memang betul-betul memenuhi SOP tersebut, dari menyediakan tempat cuci tangan, mengecek suhu tubuh, lalu petugasnya juga petugas kita ya, kita orang medis kita juga mesti pakai alat pelindung diri, pakai masker. Kalau tindakan itu juga kita mesti pakai kacamata Google, pakai masker tutup kepala, pakai face shield, pakai baju APD. Itu jadi memang ya pakai jubah dan mesti harus memilih ya. Saya kira sebagai pasien mesti cerdas kalau memang mau tindakan itu harus memilih yang aman, perhatikan apakah aman. Kadang-kadang memang tindakan-tindakan yang memang tidak bisa kita harus kita lakukan ya. Sebenarnya kan kalau bisa menghindari tindakan-tindakan di wajah ya, tetapi kan memang kadang tidak bisa kita hindari. Tidak apa-apa asal yakin kita dalam kondisi sehat, pasien dalam kondisi sehat, tidak ada risiko terpapar COVID sebelumnya, riwayat kontak dengan penderita COVID, klinik kita baik, itu protokol kesehatan ya, ikuti SOP sih saya kira aman. Tetapi saya kira semua SPBV kita dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia sudah membuat SOP. Jadi tindakan ini usulnya seperti ini tindakan seperti ini. Tindakan ini sebaiknya tidak dilakukan dulu selama pandemi. Jadi kalau teman-teman datang ke ahlinya pasti sudah tahu lah mana yang boleh mana yang tidak. Jangan memang khawatir juga. Berarti memang sudah dijamin keamanan ya dokter. Ya, kita tetap harus menjaga keamanan bersama. Jadi jangan bohong juga. Kalau kita dari ada kontak dengan COVID, kita sudah ada keluhan ke arah COVID ya nggak usah lah perawatan ya.
Jadi saling menjaga. Ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan tanya jawab dari audiens. Ini sudah ada nih dok pertanyaan nih dari Marina Cesta 2325. Selamat siang dokter, bagaimana cara agar kulit tidak hitam saat di pantai dok? Waduh, ini udah pernah COVID ya. Ini tidak ada hubungannya dengan COVID, tetapi ya tidak masalah ya. Jadi sebenarnya kan pantai-pantai dibukanya belum lama ya kayaknya ya. Iya, Sama kemarin masa ada dibuka. Iya, sekarang ini sudah dibuka. Kalau biar kulit nggak hitam, ya mesti pakai sunscreen ya. Jadi tabir surya. Ingat tabir surya itu melindungi kulit sekitar 4 jam ya, 4 jaman lah ya, 2 jam sampai 4 jam. Jadi perlu diulang. Jadi kalau pagi udah pakai kena matahari itu 4 jam mesti diulang lagi pakai sunscreennya ya, karena produksi perlindungannya sudah kurang. Dan mesti pakai SPF yang di atas 30 ya. Ingat juga penggunaan sunscreen basisnya juga harus tepat karena sesuai dengan kondisi kulit, karena kalau kulit Tidak boleh sembarangan ya dok ya. terlalu pekat juga nanti tambah jerawat. Terus nah sekarang ini penting juga mesti lihat indeks UV ya. Kalian bisa setting di handphone kalian kok, handphone teman-teman semua itu indeks UV, itu ada di sini indeks UV. Jadi kalau memang indeks UV-nya tinggi di atas 5, itu sinar matahari lagi UV lagi banyak-banyaknya, ya jangan nggak usah ke pantai daripada gosong ya kan. Kalau ke pantai ya pas cuacanya enak ya. Iya, dan UV-nya yang tidak terlalu tinggi lah. Juga termasuk berjemur sih kan, berjemur itu juga jangan salah kaprah, seharian berjemur pagi sampai sore jangan. Berjemur itu juga sama dengan ke pantai ya, perhatikan indeks UV di bawah 5. Lalu pakai sunscreen ya, dan itu memang berjemur itu rata-rata untuk cuaca Indonesia mesti di bawah jam 10 pagi. Iya, jam 9 kadang-kadang udah kita udah sudah. Iya, jangan siang-siang ke pantai lah, itu tetap gosong. Meskipun kulitnya putih ya, belang-belang. Sunburn terdapat sinar matanya. Iya. Kemudian ini dok, tadi kan pakai sunscreen itu 4 jam ya dok? Iya. Seandainya sebelum 4 jam kita misalnya cuci muka, itu Pakai lagi. Iya, pakai lagi. Ini ada pertanyaan lagi dok, yang kedua dari Rica Purwanti. Selamat siang dokter, mengapa saat ini kok banyak terjadi kasus gatal-gatal di seluruh tubuh, padahal tidak terjadi gigitan serangga? Itu kenapa ya dok? Dan bekas gatal di tubuh itu biasanya seperti bercak hitam. Jadi pertanyaannya nggak berhubungan dengan COVID ya? Ya, gatal itu kan penyebabnya banyak sekali ya. Hampir semua penyakit kulit itu gejalanya gatal. Kalau sekarang banyak gatal ya. Ya mungkin kalau gatal itu karena skabies, karena mungkin banyak lagi liburan, satu di rumah semua, satu gatal semua. Bisa juga menular ya? Iya, menular. Gatal kan banyak sekali ya, agak susah menjawabnya. Karena banyak gatal. Karena gatal bukan biduran ya. Biduran itu orang stres aja bisa biduran, ya kan? Stres karena COVID ini nggak kelar-kelar juga bisa. Ya agak susah menjawabnya. Iya. Kalau bisa hitam ya nanti ke SPDV aja deh, nanti Datang ke dokter. Iya. Baik dokter. Kemudian dari Adenovirina, selamat siang dok. Skincare rutin yang cocok digunakan bagi orang Indonesia sebaiknya yang bagaimana nih dok? Kalau bagaimana itu tergantung jenis kulitnya ya. Makanya datanglah ke ahlinya, nanti kita akan dianalisa kulit kita, kebutuhan kita itu apa, kebutuhan kulit kita itu apa. Setiap orang kan beda-beda. Ya, cuma sayangnya memang sebagian orang Indonesia itu kulit putih, kulit cantik itu identik dengan kulit putih. Jadi orang tuh pada sebagian besar masyarakat Indonesia tuh pengennya kulitnya putih aja, glowing, putih, instan. Nah, kalau menjalani skincare yang mana itu susah ya, karena tergantung kondisi kulitnya, kebutuhannya apa. Tetapi saya wanti-wanti pesan jangan sembarangan pakai produk skincare yang dijual bebas, yang dijual online, karena dari pengamatan saya banyak sekali yang ternyata tidak aman. Bukan cantik tapi malah tidak terstandar. Iya, tidak terlalu pipon. Terus ternyata ya nanti sebentar putih glowing, tapi setelah itu hitam biru ya.
belum kalau jerawatannya tambah banyak dan lain-lain. Iya. Jadi terjawab ya Adi Novierina, tidak boleh sembarangan memakai skincare ya. Iya, skincare atau dia abal-abal. Kemudian ada lagi pertanyaan nih dok dari Lustiaji. Terlalu sering menggunakan hand rub berbahayakah untuk kulit dok? Berbahaya sih tidak ya, cuma ya itu tadi paling iritasi, gatal, iya kering kulitnya. Tadi yang kita bahas tadi kita pakai kalau berbahaya sih tidak. Tapi kalau orang yang sudah punya bakat eksem di tangan, memang bisa menjadi berat. Iya, dan eksem di tangan itu memang bisa parah. Kemudian ada lagi nih dari Rica Purwanti. Tapi ini kasus saat terjadi pada saat pandemi dok, durasi. Dok, dari Maria Ratna Juwita dok, dokter mau tanya gimana caranya menghindari kulit kusam padahal setiap hari sudah pakai sunscreen. Nah, sebetulnya perlu saya jelaskan ya, kulit itu kan organ terluar dari tubuh. Kulit itu mencerminkan keadaan tubuh kita, keadaan tubuh. Nah, kalau kita sehat, situasi kita bagus ya, pasti akan bagus ya. Jadi tadi pertanyaan apa yang fokusnya si Juwita? Caranya menghindari kulit kusam padahal setiap hari sudah pakai sunscreen. Ya, kulit kusam kan penyebabnya banyak ya. Kalau kita sudah di atas 30 tahun tidak hanya cukup pakai sunscreen ya. Ada prosedur yang harus diikuti, biasanya sebulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali kita harus dieksfoliasi kulit kita, entah itu dengan peeling, entah dengan apa ya, banyak sekali cara. Mungkin kalau sudah di atas 30 ada masalah kulit ya kita mesti pakai produk tambahan ya, nanti dokter akan memberikan krim malam yang tepat ya. Jadi kalau kusam kan sudah pakai ini itu kusam ya, mungkin kurang minum, mungkin stres, mungkin kurang tidur, bisa juga Kecapean juga bisa. ya, kecapean atau juga malah kulitnya terlalu banyak dimanipulasi, sudah terlalu banyak produk dipakai kulit malah kulitnya malah Sulitnya ya. iya. Oke, jadi begitu ya Juwita. Kemudian dari Sinta Amelia, dok aku mau tanya, kalau kondisi wajah sedang berjerawat dan pakai masker seharian, disarankan untuk cuci muka dalam sehari berapa kali ya dok? Cuci muka secara umum pakai sabun itu maksimal 4 kali ya, 4 kali sehari. Kenapa? Karena kulit kita itu punya pelindung ya, yang itu teori mantel asam ya. Jadi kulit kita itu butuh perlindungan dari keringat, dari ya lemak kulit itu melindungi kulit kita dari faktor luar. Jadi kalau terlalu sering cuci muka juga tidak bagus ya. Cuci muka pakai sabun itu paling banyak sehari 4 kali. Kalau cukup 2 kali juga boleh. Tetapi kalau sekedar mau sholat 5 kali masih aman, nggak apa-apa kan nggak pakai sabun kalau itu ya. Iya, kalau cuci muka pakai sabun itu dari banyak penelitian paling banyak sehari 4 kali, jangan lebih dari 4 kali. Nanti lapisan lemak di kulit, mantan asam di kulit malah hilang sehingga kulit gampang infeksi, gampang iritasi. Oke. Kemudian dari Hilda Badrudin, dok kulit saya jadi jerawatan karena setiap hari harus pakai masker. Ada tips tidak dok bagaimana supaya mengurangi jerawat? Ya, saya kira mesti pakai produk yang bebas minyak ya. Dan sekarang juga banyak sekali produk yang bebas minyak, yang oil free, bebas minyak ya, bebas minyak. Terus tadi yang kita bahas tadi simpan, jadi pas kita bisa buka masker, kita buka masker. Kita seminimal mungkin malah jangan terlalu banyak pakai kosmetik ya. Kosmetik yang numpuk-numpuk, pelembab, tambah alas bedak yang tebal yang numpuk-numpuk. Sekali kulit berminyak, kulit berjerawat itu seminimal mungkin pakai kosmetik. Ya, jadi malah selama kita malah jerawatan pakai masker, justru seminimal mungkin pakai kosmetik. Kan itu juga nggak kelihatan kok. Iya. Iya. Oke deh. Kemudian dari Rizal Kurniawan, durasi waktu untuk berjemur yang sehat berapa jam dokter? Ya, dari banyak penelitian itu seminggu cukup 3 kali kalau untuk Indonesia ya, dari 3 kali ya kira-kira 5 sampai 15 menit. Tidak usah Tiap hari berjam-jam. Enggak, seminggu rata-rata 3 kali cukup sih untuk 3 kali ya. 5 sampai 15 menit cukup. Iya, nggak usah lama-lama juga. Kemudian dari Dinda Larasati, dok, apakah ada masalah kulit yang timbul dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19? Kalau ada gejalanya bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Jadi COVID ini penyakit yang virus yang baru ya, virus yang baru. Jadi kita semua manusia, para dokter ini lagi belajar.
lagi belajar. Oh ini virus ini baru. Oh ternyata nolnya lewat ini. Oh ternyata lewat ini nih. Ternyata berkembang terus dan berubah terus. Ya, kami kami para dokter kulit ya mempelajari juga apa sih gejala yang kami temukan pada pasien COVID ya. Yang paling sering kami temukan memang tidak pas, bisa seperti biduran, bercak merah pada kulit ya, seperti perdarahan di bawah kulit seperti DBD itu, seperti campak, kadang-kadang seperti biduran saja ya, seperti itu, matanya merah, itu bisa menjadi infeksi pada umumnya, bisa menjadi tanda-tanda itu suatu COVID. Tetapi jangan dibalik Sinta. Jadi mesti ada gejala yang lain. Gejala utama COVID apa sih? Kan ini lewat kontak ya, ada gangguan di saluran nafasnya, ada demam ya. Kalau nanti terus ada bercak merah, jangan-jangan saya COVID nggak perlu juga ya. Kalau ada penyerta lain, jadi kulit itu tidak pas kalau COVID gejala itu gejalanya tidak berukas seperti ya. Cuma kalau kita demam, ada bintik-bintik merah seperti gambar, itu kalau sekarang era begini kita mesti memikirkan jangan-jangan COVID ya. Nah, kita nanti harus screening, jadi kita lebih berhati-hati jangan-jangan COVID ya. Kita mesti screening, ada riwayat kontak nggak, ada ini nggak, ada protokolnya yang kita ikuti, yang screening itu kita cek. Apakah jangan sampai lolos gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Maya Glorina. Bagaimana caranya untuk menghilangkan jerawat di punggung, Dok? Jerawat di punggung, nah jerawat di punggung ini biasanya karena aktivitas kelenjar keringat yang lebih ya, seperti olahraga. Dulu nggak pernah olahraga, nggak pernah jerawatan di punggung, tapi setelah olahraga karena banyak keringat jerawatan di punggung. Tapi paling sering juga jerawat di punggung itu karena efek samping obat Cinta. Oh, bisa jadi efek samping obat, ya ada banyak sekali pasien saya yang pengen gemuk, minum obat gemuk. Nah, ternyata itu obat gemuk itu mengandung steroid ya, dan itu menyebabkan efek sampingnya jerawat ya. Kalau dalam bahasa medis namanya erupsi acneiformis, itu jerawat pada badan. Ciri khasnya dia tidak sebesar di wajah, bentuknya tuh hampir sama. Nah obatnya sih kita bisa meracik beberapa sih Cinta, tapi kalau per dokter pasti kita cerita yang pas ya. Cuma jerawat badan biasanya lebih lama sembuhnya karena memang faktor yang membuat jerawat itu ada, itu harus diperhatikan juga. Iya. Kemudian pertanyaan dari Marina Cesta 2325. Tips-tips apa saja, Dok, khususnya bagi wanita yang kulitnya sensitif yang sering bekerja di luar rumah? Ya. Oke, kulit sensitif ya, kulit sensitif kulit di luar rumah tetap mesti pakai sunscreen ya. Sunscreen itu biasanya seorang dokter kulit itu sudah mempunyai beberapa jenis sunscreen ya. Ada sunscreen yang khusus untuk kulit sensitif biasanya, itu biasanya ada kandungan pelembab ya, pelembabnya ya. Terus kalau memang sensitif ya hati-hati pakai kosmetik ya. Ada banyak kosmetik berbahaya di luar ya. Jadi kalau memang sensitif harus menjaga kulit kita tetap dalam kondisi lembab, mesti pakai pelembab. Dan pelembabnya pun itu harus sesuai dengan kondisi kulit. Iya. Kemudian pertanyaan dari Kiki Wijaya. Dok, mau tanya ya, kalau kita berjemur, apakah kita bisa mengurangi untuk terjadi penularan COVID, Dok? Sebetulnya ini sudah banyak dibahas ya, berjemur tidak mengurangi penularan COVID, tetapi berjemur itu dengan akan membantu pembentukan sel vitamin D jelas ya, untuk penguatan tulang, untuk daya tahan tubuh juga. Tetapi berjemur itu sebetulnya kalau dalam ilmu kulit ya, berjemur pagi ya itu mengaktifkan sel-sel berdendrit di bawah kulit, namanya sel Langerhans ya, sel Langerhans berdendrit di bawah kulit itu akan aktif dengan sel matahari. Sel-sel Langerhans ini, sel berdendrit ini dia berperan dalam daya tahan tubuh untuk melawan virus juga. Jadi memang berjemur itu Bisa ya, Dok? ya bagus, tidak langsung sinar matahari yang membunuh virus juga, tidak. tapi dia mengaktifkan sel kekebalan dalam tubuh kita Untuk mencegah infeksi virus, dan kalau kita terinfeksi tidak ada. Kemudian ada lagi nih, Dok, dari Queen Collection. Tanganku masa pandemi ini pecah-pecah, kering karena sering pakai hand sanitizer dan cuci tangan, dan saya punya alergi sabun dan langsung konsul sama dokter. Mungkin alhamdulillah sekarang tangan sudah halus, Dok. Syukurlah, alhamdulillah ya, syukur itu sekarang
Biasa biasa nggak sih eksim itu sembuh? Soalnya kalau makan makanan yang amis kayak ikan, lauk, telur langsung gatel-gatel. Eksim itu sebetulnya ada faktor bawaan ya, ada faktor bakat yang diwariskan namanya atopi. Bakat atopi itu diwariskan dalam keluarga. Diwariskan itu bukan diturunkan ya. Kalau diturunkan itu saya ke Sinta tetap ditularkan. Kalau diwariskan itu dari orang tua ke anak. Ya, atopi, sindrom atopi ya Gen. Sindrom atopi ini bisa muncul sebagai eksim, bisa muncul sebagai asma, bersin-bersin pagi, sering tiduran, banyak lagi ya, sampai mata panda, kulit kering, banyak sekali. Jadi memang kalau saya ditanya apakah bisa sembuh bisa dong. Kan ada yang bilang tuh cuci muka dengan sabun bayi, itu bagaimana dok? Apakah memang bagus untuk kesehatan kulit? Ya, tergantung kulitnya. Jadi kalau kulit kita sensitif, kulit kering, sabun bayi bagus karena dia pasti mengandung pelembab. Tapi kalau kulit kita berminyak ya tidak bagus. Kulit itu bisa normal, bisa kering, bisa berminyak, dan kadang-kadang kita punya kulit campuran. Wajahnya berminyak jerawatan tapi kulitnya kering, tangannya lengannya kering bisa juga. Jadi nggak terlalu bagus. Tapi untuk kulit sensitif, kulit kering dianjurkan pakai sabun bayi yang paling gampang dicari. Ya. Ayo pemirsa live IG yang mau tanya-tanya boleh langsung komen di live Instagram Rumah Sakit Mitra Husada ya. Oke, kemudian dok, yang perlu disampaikan lagi nih kepada teman-teman untuk ini menjaga kesehatan kulit apalagi dok? Ya, jadi COVID ini kan musuh kita bersama ya. Jadi musuh kita bersama, kita semua ini lagi tidak berdaya melawan COVID, tetapi kita juga jangan putus asa. Jadi kita harus waspada, saling menjaga ya, protokol kesehatan harus kita taati, menjaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan, kita taati. Tapi itu waspada kita harus, tapi juga jangan terlalu takut ya. Kalau para orang bijak itu bicaranya gini sih, virus juga ciptaan Tuhan kok, nah, pasti ada maksudnya. Nah, jadi artinya kita jangan terlalu takut. Tugas kita, kewajiban kita kerjakan. Kita ikuti protokol, kita makan bergizi, kita cukup minum air putih, kita kurangi stres, kita makan sayur buah banyak vitamin, ya, pakai pelindung diri. Nah, itu semua yang bisa kita lakukan, tugas kita. Lainnya ya kita harus berserah sama yang di atas yang menceritakan kita, menceritakan virus, menceritakan semua. Berdoa ya dok? Iya pasti itu. Fungsi akhir balik, kulitnya berminyak, lalu jerawatan kosmetik juga bisa ya. Hubungan antara makanan dengan jerawat itu sangat individual ya, individual tiap orang berbeda. Tetapi dari banyak penelitian itu sekarang makanan yang berpengaruh di jerawat itu malah karbohidrat. Jadi jangan kaget kalau dokter nanti kalau sudah dengan jerawat dengan ini tidak sembuh, diminta diet karbohidrat, malah dikasih obat-obat untuk sakit gula ya, seperti metformin itu karena untuk menormalkan metabolisme karbohidrat. Jadi jawabannya memang individual. Ada orang yang sensitif dengan makanan dan berhubungan dengan jerawat, ada yang tidak. Tetapi kalau berhubungan dengan jerawat biasanya makan yang mengandung yang berhubungan dengan karbohidrat. Tetapi jangan dibalik, sering orang itu karena psikisnya ada kena ya. Saya kalau jangan makan kacang, saya nanti gatel jerawatan. Saya kalau makan ini saya jerawatan. Saya kalau ini kadang-kadang otak kita udah terpola ya. Aduh, saya nanti kalau makan ini gatel. Saya kalau makan ikan jerawatan, kalau makan ini gatel. Sehingga ya memang bisa jadi gatel kita. Nah, karena psikis itu tadi ya dokter ya. Ya, sudah terlihat di pola pikir kita, di otak kita. Jadi itu tadi yang kita bahas tadi, cinta itu salah satu tanda bahwa kulit sensitif sindrom atopi tadi, mata panda. Dan dia akan diperberat kalau kondisi stres, kurang tidur ya. Memang ada krim yang untuk mengurangi mata panda ya. Ada krim dengan kandungan tertentu yang mengurangi mata panda, tetapi tetap mata panda tetap tidak bisa hilang total karena dia memang ada bakat tadi, bakat atopi tadi tanda. Kalau kita lihat teman kita matanya panda, kita sudah tahu bahwa dia kulitnya sensitif. Mungkin dalam kulitnya ada yang asma, ada yang Iya. Kemudian pertanyaan dari Ayu 1718, dok, ngaruh nggak sih kalau masih jerawatan kena air? Ya, air laut itu banyak mengandung garam ya, jadi mungkin jadi teriritasi ya, Jadi semakin parah bisa juga makin parah karena
Penyakit kulit juga kalau teriritasi garam berlebihan kemudian juga bisa makin parah. Ya. Jangan salah kalau saya sakit kulit malah mandi di laut biar bersih, enggak, malah jadi tambah parah. Ya seperti kalau kita sakit kulit kita mandi dikasih garam tambah parah. Karena iritasi ya, tadi natrium klorida garamnya itu mengiritasi kulit kita. Berarti hindari dulu nih teman-teman kalau lagi jerawatan jangan mandi di laut dulu ya dok. Ya nggak usah mandi di laut. Lihat kalau boleh. Iya dulu tapi jangan mandi. Bener ya. Nggak usah mandi ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bang Azmi Al-Qadafi. Assalamualaikum dok, numpang tanya obat kurap menahun yang nggak kunjung sembuh, setiap berobat ke dokter ya, tapi pas obat harus sembuh lagi, solusinya bagaimana ya dok? Aduh, susah menjawab ini sih, karena definisi kurang awam itu beda dengan ya, beda dengan yang khusus dokter ya. Mesti ketemu dokter deh, jadi bisa diobrolkan ke dokter kulit ya tapi ya. Nanti diobrolkan kenapa sih ini penyakitnya, tentusnya apa gitu. Berarti solusinya datang lagi ke Iya, kalau obatnya apa, karena obatnya apa itu juga kurangnya seperti apa harus dilihat ya dokter ya. Iya, harus dilihat. Ya karena kulit ini tidak sembarangan ya dok, Iya, nggak bisa dilihat aja belum tentu bisa obatnya apa sampai nggak dilihat kan? Iya. Iya. Sekali. Kemudian pertanyaan lagi dari Sri Yuliana 01, dokter mau bertanya, anak saya pos operasi ORIP 8 bulan yang lalu, bekas lukanya keloid. Untuk anak-anak amannya pakai apa ya dok? Terus apakah masih bisa hilang dok? Sedangkan sudah 8 bulan. Terima kasih Ya. dokter. Proses penyembuhan luka itu terjadi 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi wound healing itu ada beberapa tahap ya, penyembuhan luka itu 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi kalau belum 2 tahun ada fase penyembuhan luka yang namanya remodeling ya. Mungkin masih bisa jadi baik, tetapi kalau sudah keras keloidnya itu lebih luka awal itu yang jaringan yang tumbuh itu lebih luka awal itu namanya sudah keloid. Kalau keloid ya mesti ke dokter, ada beberapa pengobatan sih yang bisa dilakukan dari suntikan, dari obat oles ya. Kalau itu memang benar keloid. Berarti harus nunggu 2 tahun atau? Bukan sih, begini. Penyembuhan luka itu 6 bulan sampai setahun, tetapi kadang-kadang belum sampai 2 tahun maksudnya belum sampai 2 tahun sudah jadi keloid. Oh iya. Nah tandanya apa? Jadi jaringan yang timbul yang jendol-jendol itu melebihi luka awal itu namanya keloid. Kalau cuma garisnya di situ, rupanya di situ itu bukan keloid. Itu pasti ada kemungkinan mengalami remodeling dalam 2 tahun. Tapi kalau sudah melebihi luka awalnya, goresannya sayatannya ya itu sudah keloid, harus diintervensi. Kemudian dari Dite Anindita, siang dokter Niken, selama pandemi ini kan saya work from home. Apakah selama di rumah saja harus menggunakan sunscreen dok? Pertanyaan bagus ya. Sebetulnya ya kita itu kalau bisa melihat objek kita di sekitar kita ya, saya bisa lihat cinta. Ini ada sinar UV. Jadi pakai sarung atau tidak? Sebetulnya kalau kita tidak punya banyak masalah di kulit ya, misalnya melasma, flek hitam ya, itu dalam rumah nggak pakai sarung nggak apa-apa. Tapi kalau kita bekerja di dekat jendela, terus kita banyak kena terus sumber-sumber sinar UV yang lain ya, terus kita ada masalah yang memang misalnya kita sakit lupus yang berhubungan dengan sinar matahari, sakit lupus, terus kita flek tadi melasma ya memang mesti pakai sarung seperti dalam rumah ya, karena sinar matahari bisa menembus kaca, menembus jadi lewat nggak ada lampu ya, tapi kalau kita bisa melihat objek lain di sekitar kita itu berarti ada sinar ultraviolet yang masuk ke rumah. Nah itu masih perlu sunscreen, tetapi itu tadi kalau memang mulutnya tidak banyak masalah sih tidak ya nggak apa-apa, tapi kalau dekat jendela terus rumahnya terang benderang rumah kaca terus banyak masalah kulit yang memang perlu sunscreen tetap harus pakai Iya. Kemudian dari Agung Se25, siang dokter, saya bertanya, jika sedang olahraga seringkali gatal di badan atau di tangan, penyebab and solusinya virus corona saat berolahraga dokter, terima kasih. Saya tidak begitu jelas, mungkin yang disebut itu biduran, karena ada yang biduran ya kali gatal ya Olahraga gatal-gatal itu terus gatal-gatal ya, itu ada namanya dalam bahasa medis disebut urtikaria kolinergik ya, itu ada ya obatnya ya memang minum obat antihistamin yang tidak menimbulkan gatal itu kalau obatnya. Tapi kalau tipsnya sehat berolahraga ya mesti cari olahraga apa ya yang sekarang pemerintah kan sudah
sudah beberapa membuka batas olahraga ya. Iya. Tetap protokolnya tetap ditaati, pakai masker, jaga jarak ya. Terus kalau kolam renang belum buka ya, kolam renang ya? Kolam renang Belum dibuka oh ya, nggak usah berenang dulu deh. Ya, kalau yang lain tetap protokol itu pada umumnya. Ya, pada umumnya ya, pada umumnya harus taati. Oke. Gimana Tim? Masih ada pertanyaan tidak? Ya, sudah cukup. Sudah cukup nih dok pertanyaan dan sudah terjawab semua Ya, dokter. terima kasih, mudah-mudahan ada gunanya meskipun ya kita semua tidak suka dengan, kita semua pengen semua ini lewat ya, pandemi ini segera berlalu. Gimana kita jaga kesehatan kita, tapi kita juga harus menjaga lingkungan kita, menjaga saudara kita dengan apa itu protokol kesehatan lah, jangan ngeyel lah, harus bisa diatur ya, jangan ngeyel, harus bisa diatur, cuci tangan, pakai masker ya, jaga jarak, itu harus hindari kerumunan ya. Oke. Baik, demikian akhir dari Instagram Live bersama Dr. Niken Wijayanti SPDD. Terima kasih ya dokter sudah bersedia ngobrol-ngobrol di sini. Ya, terima kasih sudah. Selamat sore. Semoga bisa bergabung lagi ya dok ya Amin. di Instagram Live berikutnya. Iya. Bagi audiens yang ingin mengusulkan materi Instagram Live bisa mengusulkan lewat DM Instagram RS Mitra Husada. Dan kemudian untuk informasi buat teman-teman semua bahwa Rumah Sakit Mitra Husada sudah menyediakan pelayanan pemeriksaan laboratorium rapid test. Ini bisa datang langsung ke rumah sakit dan bisa melalui drive-thru. Untuk informasi dan alur bisa dilihat di timeline Instagram RS Mitra Husada. Terima kasih kepada audiens. Jangan lupa tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Selamat siang dan sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Keep safety and healthy. Kesehatan Anda kepedulian kami. Saya Sinta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Iya, terima kasih.